Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kabur dari Pernikahan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja simak ceritanya sampai selesai. Tinggal Adrian seorang yang berada di ruangan. Ia membuka Instagram dan melihat postingan-postingan Nilam. Dari postingannya, Adrian mengira-ngira berapa anggaran perempuan itu untuk kumpul-kumpul, belanja, dan traveling. Adrian melihat berkas profilnya lagi. Pekerjaannya tertulis ibu rumah tangga. Jadi sumber pemasukan hanya satu pintu, yaitu bara. Dan endorse yang belakangan ini Nilam terima. Adrian berpikir apa ia tengah berada di posisi yang salah membela. Lendra mulai khawatir sejak kedatangan Adrian. Apa yang ia sembunyikan bisa saja terendus jika jaksa itu kembali lagi. Lendra naik ke lantai 2. Lantai atas tak pernah dipakai. Rahmi dan dirinya hanya menempati kamar di lantai bawah. Rahmi tak pernah mengunjungi lantai atas. Tiap di rumah, perempuan itu sudah sibuk dengan pekerjaan di lantai bawah. Jadi mudah bagi Lendra menyembunyikan kekasihnya di sana. Gimana sih Dedek? Lendra masuk ke kamar tempat ia menyembunyikan Kiki, kekasihnya yang tengah berbadan dua. Ia pacaran dengan Kiki dari sebelum menikah dengan Rahmi. Perkenalan dengan Rahmi tidak sengaja. Saat ia menjadi subkontraktor renovasi kantor, tempat Rahmi bekerja sebagai auditor. Rahmi tampak seperti tangkapan yang bagus untuk mewujudkan cita-citanya memiliki rumah dan mobil. Kehidupan mapan yang tak ia miliki. Rencananya begitu rumah dan mobilnya lunas, ia baru akan mencampakkan Rahmi. Tapi sayang Rahmi membuat masalah sebelum angsurannya beres. Dede baik, cuma ibunya yang gak sabar ingin cepat diresmikan. Tunggu Rahmi melunasi rumah dan mobil kita. Lendra mengusap perut pacarnya. Kapan? Begitu dia bebas, aku akan mendesaknya. Lendra membawa Kiki ke rumah sejak ia baru menikah dengan Rahmi. Ia dan Kiki sudah kumpul kebo sejak lama, dan Rahmi tak pernah menyadari apa yang ikut tinggal bersamanya. Perempuan lain yang selama ini disembunyikan suaminya dengan sangat rapi, hingga tak terendus Rahmi ataupun tetangga sekitar. Rumah Bude dan Pak De Rahmi berada di pinggiran Jakarta. Saat Adrian ke rumahnya, tak ada orang. Beberapa kali mengetuk tak ada yang menjawab atau membukakan pintu. Adrian menoleh kanan kiri. Ada tetangga yang lewat, ia menghampiri. Maaf, iya Pak. Apa Anda kenal dengan pemilik rumah itu? Adrian menunjuk rumah Bude Pak De Rahmi. Oh, mereka sudah pindah ke Kebumen sejak keponakannya masuk TV. Tetangga memberitahu. Kenal dengan keponakannya? Kenal? Dari kecil dititipin ke budenya. Ibunya TKW yang pas pulang hamil dan gak mau ngurus bayinya. Sampai sekarang ibunya gak pernah kepikir nyari anaknya. Padahal anaknya lagi ditahan gara-gara poliandri. Tetangga menuturkan. Terima kasih atas informasinya. Adrian kembali masuk ke mobil. Ia tak bisa mengorek keterangan dari walinya. Tapi dari tetangga, ia sudah mendapatkan gambaran kalau Rahmi tak memiliki role model bagaimana sebuah rumah tangga harusnya terbentuk. Itu mungkin salah satu yang melatari perempuan itu nekat melakukan poliandri. Rahmi terpekur. Ia memikirkan hidupnya. Apa yang salah? Kenapa Tuhan menimpakan ujian seperti ini? Ia merasa sudah berusaha menjadi orang baik. Ia tak pernah memprotes pada Tuhan kenapa ia dibuang ibunya. Kenapa ia tak memiliki ayah. Ia menjalani hidupnya dengan berusaha memberi bangga pada Bude dan Pak D yang membesarkannya.
Tapi kenapa saat berumah tangga, ia mendapatkan pasangan yang benar-benar keji padanya? Pasangan yang mendorongnya berpoliandri. Rahmi mendesah, berpikir apa ia harus meminum cairan pembersih lantai agar Lendra melepaskannya. Irsyad menguap, ia melirik arlojinya. Sudah hampir pukul 10 tapi tanda-tanda Lendra akan keluar belum ada. Irsyad melihat dari dalam mobilnya yang diparkir di rumah seberang. Rumah yang tak berpenghuni, yang terdapat spanduk bertuliskan rumah dijual. Irsyad menghubungi Adrian. Aneh sekali. Aneh kenapa? Adrian yang menerima teleponnya tak sabar. Dipikir-pikir, suami tersangka tak seperti kontraktor. Dari pagi belum keluar. Irsyad menatap rumah tersangka yang sunyi-sunyi saja. Tak ada aktivitas sama sekali. Hanya mobil mewah suaminya yang terparkir. Rumahnya sekaligus kantornya, kalau mencocokkan dengan data KTP dan alamat Google, Adrian memberitahu. Jangan-jangan CV kontraktor bodong. Ingat tidak, kasus korupsi perbaikan jalan. CV bodong dan yang bertindak sebagai pemenang tender ternyata cuma mandor lapangan. Irsyad tertawa. Sementara Adrian seperti mendapatkan temuan baru. Jangan-jangan Lendra perwujudan karena si kusir kereta dalam kisah Drupadi. Maksudmu, dia orang biasa yang menikahi tersangka untuk maksud dan tujuan tertentu. Bisa jadi itu alasan tersangka melakukan poliandri. Akan aku selidiki nanti. Sekarang aku harus membuntutinya dulu. Dia baru keluar rumah, sepertinya akan pergi. Semoga beruntung. Adrian menutup sambungan. Adrian sendiri terfikir untuk mengunjungi tersangka lagi. Mungkin ada yang bisa digali jika menemuinya. Adrian mematikan sisa rokok di tangannya dan bergegas meninggalkan kantor kejaksaan. Ia mulai tertarik menggali lebih dalam kasus yang tengah ditanganinya. Sipir membuka sel tahanan dan menyuruhnya keluar. Rahmi bertanya-tanya, siapa yang siang ini ingin menemuinya? Tak mungkin Bara. Bara pasti sibuk di kantor. Ia hanya sempat menyambanginya saat pagi hari. Lendra. Mungkin dia. Manusia satu itu yang rajin datang untuk mengejar uang pesangon dan jam sosteknya. Siang. Rahmi membalas salam pria di depannya. Ini jaksa yang akan menuntutnya. Pria ini belum terlalu tua, tapi terkesan tegas dan siap memenjarakannya. Wajar saja, ia bukan contoh baik bagi perempuan di Indonesia. Ia melanggar norma yang bisa membuat perempuan lain terfikir untuk melakukan hal yang sama. Silakan duduk. Pria itu menyilakan sambil membuka agenda dan perekam ponsel. Rahmi duduk dan menunggu pertanyaan. Waktu memutus menikah dengan suami pertama, Anda pasti terfikir bisa menebus masa lalu Anda. Apa yang Anda tidak miliki? Rahmi tertegun. Pria itu benar. Pria itu mungkin sudah menyelidiki dari mana ia berasal. Iya. Dia kontraktor. Terlihat menjanjikan. Benar? Rahmi mengangguk. Ia tak mengerti kenapa ini ditanyakan. Tapi ternyata saudara Baralah yang membuat Anda nyaman. Rahmi tak mengangguk atau menggeleng. Ia menatap jaksa dengan rasa ingin tahu. Apa yang ingin jaksa dengar darinya? Apa dia seburuk itu sampai Anda tampak tak merasa bersalah saat sidang kemarin? Ya, dia memang buruk dan membuatnya kehilangan akal sehat. Rahmi membenarkan dalam hati. Adrian menunggu jawaban Rahmi. Rahmi hanya diam memandangnya. Ia tak menjawab, tapi manik matanya seolah membenarkan. Adrian mematikan perekam. Rahmi melirik sekilas. Saudara Bara masih mengunjungi Anda ke sini. Saya membaca dari daftar tamu yang mengunjungi Anda. Rahmi mengangguk. Anda tidak jera atau masih ingin menjalin hubungan? Tidak keduanya?
Kali ini Rahmi menjawab, "Kenapa?" "Saya ingin tuntutan seumur hidup untuk saya." Adrian tercengang. Wajah itu tampak sungguh-sungguh. Itu seperti perasaan tidak aman jika berada di luar penjara. Dan tak mungkin bara, karena ia menyantap makanan yang dibawakan bara. Kemungkinannya hanya satu. Apa ada tekanan terhadap terdakwa dari suami pertama? Adrian kembali ke kantor dan membuat coretan baru. Ia sendirian karena asistennya belum kembali. Irsyad juga belum memberi kabar. Mungkin sore mereka baru mengabarkan. Irsyad memang belum berencana menghubungi Adrian. Ia mendapatkan temuan baru saat membuntuti Lendra. Lendra berhenti di apotik dan membeli sesuatu, setelah itu pergi. Irsyad yang ingin tahu apa yang dibeli Lendra turun. Ia menunjukkan tanda pengenal dan menanyai kasir apotik. "Apa yang dibeli orang tadi?" "Susu ibu hamil, CDR, dan Pregnolin." Irsyad mengernyit. Pregnolin itu untuk penguat kandungan bagi ibu hamil untuk mencegah keguguran. "Terima kasih atas informasinya. Mohon dirahasiakan." "Ya Pak," kasir apotik mengiyakan. Irsyad lekas kembali ke mobil dan menyetir ke arah rumah Lendra. Mobil Lendra sudah terparkir kembali di halaman rumahnya. Lendra sama sekali tak menemui orang. Ia hanya membeli kebutuhan ibu hamil. Siapa yang hamil? Irsyad melihat lantai 2. Ia punya firasat ada yang tinggal di lantai 2 selain Lendra. Irsyad mengemudi ke kantor. Ia harus menanyai Rahmi. Ada yang aneh dari Lendra. Aktivitas suami Rahmi benar-benar mencurigakan. Bukan aktivitas normal seorang kontraktor yang harusnya bertemu klien atau melihat proyek yang sedang ditangani. Rasanya Rahmi belum lama masuk ke sel, tapi ia sudah diminta keluar lagi dan kembali ke ruang penyidikan. Kali ini bukan jaksa yang menemuinya, tapi Irsyad, penyidik yang menulis BAP kasusnya. "Saya mau menanyakan beberapa hal lagi untuk melengkapi BAP." Irsyad beralasan. Padahal sebenarnya ia juga mulai penasaran dengan suami tersangka. Sepertinya ada kejahatan terencana di dalam rumahnya. "Iya," Rahmi pikir sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. "Selama menikah, saudara Lendra suami Anda menangani proyek apa saja?" Rahmi tertegun. Ini pertanyaan tak terduga. Jika penyidik menanyakan berapa kali ia bercinta dengan Lendra, mungkin ia memaklumi. Hubungan percintaan yang tak harmonis bisa ditulis ke dalam BAP-nya. Tapi proyek? Rahmi menggeleng. Belum ada proyek baru yang ditanganinya. Irsyad mulai bisa meraba. Tersangka mungkin membiayai suaminya. "Rumah dan mobil Anda, apa sudah lunas?" Rahmi kembali heran. Ini bukan kasus korupsi, tapi kenapa aset suaminya ikut dibicarakan? "Belum? Atas nama suami saya." Jadi, siapa yang membayar tagihannya ketika tidak ada proyek yang ditangani? "Saya." Irsyad teringat Duryodhana, tokoh antagonis dalam kisah Mahabharata. Berpikir apa mungkin suami tersangka perwujudan iblis yang memiliki agenda tersendiri saat menikahi Rahmi. Selain dengan suami, adakah keluarga yang menumpang tinggal pada Anda? Tidak. Rahmi berpikir mungkin penyidik butuh saksi tambahan yang bisa ditanyai soal kehidupan rumah tangganya. "Jadi Anda tinggal berdua saja di rumah yang didiami?" Rahmi mengangguk. "Rumah Anda yang saya lihat di Google Earth cukup besar." Irsyad tak mengatakan kalau sudah mendatangi kediamannya secara langsung untuk mengintai Lendra. "Iya, 2 lantai." "Pasti letih membersihkannya." "Kami hanya menempati 1 lantai. Lantai 2 sama sekali tidak difungsikan." "Maksudnya, Anda tak pernah membersihkannya?" "Tidak, tidak sempat. Bahkan untuk menengok pun saya tidak sempat." Kuncinya mungkin ada di lantai 2. Kunci jawaban atas pertanyaan siapa yang membutuhkan susu ibu hamil, CDR, dan penguat kandungan.
Adrian menerima rekaman Irsyad dan terkejut. Poliandri ini tak sesederhana pasal-pasal dakwaan yang akan ia tuduhkan. Ini seperti kasus korupsi. Dalam korupsi pencetus pertama keluarga, rongrongan keluarga inti atau kerabat yang menyebabkan kebanyakan politikus jadi nekat berbuat. Dalam kasus poliandri Rahmi, kemungkinan sikap Lendra yang melatari. Pria itu memiliki rahasia yang belum terungkap. Ia seperti tengah menekan Rahmi dan mencuci tangan. Dan istri Bara mendapatkan keuntungan dari apa yang terjadi. Tuntutan ini bisa jadi salah. Tersangka kemungkinan korban bukan pelaku. Korban dari sekitar yang memanfaatkannya. Sore Pak, Rini sudah kembali. Ia ingin tahu informasi apa yang dibawa Rini. Ada banyak puzzle yang tercecer dalam kasus Rahmi dan butuh dirakit untuk tahu siapa terdakwa dan siapa pelaku, serta siapa korban yang sesungguhnya. Apa informasi yang kau dapat? Banyak Pak, hari ini banyak tempat yang ia kunjungi. Dimulai dari kumpul-kumpul di hutan kota pelataran, dan ini perlu dicatat Pak, pelapor yang membayar sarapan 3 temannya. Lalu kedua pergi ke gerai Coach Grand Indonesia. Ia membelanjakan 2 item tas. Dari sana baru menjemput anak sekolah dan tak langsung pulang. Ia masih mampir ke The Balor Dharma Wangsa yang cuci blow saja bisa sampai ratusan ribu. Hebat, jika suaminya tak gali lubang tutup lubang. Laporannya jadi seperti rekayasa kasus untuk menjadikan dirinya pemberitaan. Mendapatkan simpati yang berdampak pada endorse Instagram. Kasusnya jadi tak sederhana yang tampak di permukaan. Benar, tadinya saya pikir seperti kasus 2019, tidak terlalu menarik. Tapi ternyata menyenangkan menangani kasus ini daripada kasus-kasus korupsi. Hukum adalah hati nurani publik, itu yang Aristoteles katakan. Adrian membuka laptopnya dan mulai merangkum informasi-informasi yang didapatkan. Bara tak lembur, ia sengaja pulang cepat. Ia berencana kembali ke rumah orang tuanya. Bara mengemasi pakaian ke koper. Rumahnya sepi, istrinya belum pulang. Ia yakin istrinya masih sibuk dengan kehidupan barunya sebagai selebgram. Kapan kau akan sadar? Bara bicara sendiri. Ia mengingat kembali dari mana semua ini berawal. Anak yang dimasukkan di SD swasta dan istri yang menemukan pertemanan baru dengan sesama wali murid. Pertemanan yang membawa istrinya pada gaya hidup hedonis. Andai dulu ia keberatan dan menyuruh istrinya mendaftarkan Marco ke SD negeri, mungkin tak akan seperti ini jadinya. Wali murid SD negeri hanya mengantar jemput siswa. Jarang sekali yang kumpul-kumpul karena mereka dari latar beragam. Kebanyakan bukan orang berada, jadi hidupnya juga normal mengurus keluarga. Deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. Bara yakin itu mobil istrinya yang baru pulang. Bara menutup koper dan menyeretnya keluar. Mereka berpapasan di teras. Marco melihat koper yang dibawa papanya. "Papa mau kemana?" Marco menanyakan. "Papa akan menginap di rumah nenek." Bara melihat istrinya yang tampak tak peduli. "Marco ikut." "Kamu gak boleh ikut. Kamu harus sekolah." Nila melarang. "Marco bisa berangkat sekolah dari tempat nenek." "Pah, Marco ikut ya." "Marco gak mau diajak jalan-jalan mama terus." "Dia mau ikut denganku." "Dia tidak akan kuizinkan ikut denganmu." Nila mencengkram tangan Marco. "Mama jahat. Marco maunya sama papa." Marco mencoba melepaskan tangannya, namun mamanya menyeret tangan Marco ke dalam. "Papa!" jerit Marco. Bara yang tak sampai hati menyusul anaknya ke dalam dan menyentak tangan Nilam yang menyeret putranya ke kamar. "Kau tidak membutuhkan Marco. Dia anakku. Dia cuma alat bagimu untuk mempertahankanku. Sampai kau membawa Marco pergi, aku akan menghancurkannya. Silakan." Dia dengan senang hati menjalani hukuman penjara seumur hidup. Bara menggendong anaknya dan membawanya ke mobil. Dia akan membawa anaknya ke rumah orang tuanya. Kehidupan mereka bertiga sudah tidak sehat jika diteruskan.
Irsyad lembur. Ia mengecek legalitas CV perusahaan Lendra di web perizinan online ahu.co.id. Irsyad masuk ke menu pencarian dan mengetikkan nama perusahaan Lendra. Dari data yang ditampilkan, perusahaan Lendra baru berdiri tahun lalu. Irsyad mengambil kopi buku nikah Rahmi. Ia mencocokkannya. Dan ada selisih 3 bulan sebelum menikah, izin usahanya didapat. Irsyad lalu membaca pendiri badan usaha, sekutu aktif dan pasif. Lendra Gautama tertera sebagai pendiri aktif badan usaha. Dan sekutu pasifnya tertera Kiki Wulandari. Irsyad mengetik nama Kiki Wulandari di komputer kepolisian yang terhubung dengan data penduduk. Ada pelaporan menghilangnya Kiki di awal tahun. Pelapornya adalah orang tuanya yang sampai sekarang kasusnya masih terbuka. Yang berarti Kiki belum kembali pada orang tuanya. Irsyad benar-benar dibuat takjub. Suami Rahmi benar-benar rapi merancang semuanya. Ia seperti Rian Jombang yang kasusnya baru diketahui setahun setelah pembunuhan pertamanya. Bedanya, Lendra tak melakukan pembunuhan. Atau mungkin belum. Siapa tahu jika Rahmi bebas, nanti apa perempuan itu masih hidup atau dihabisi nyawanya. Irsyad mematikan komputer dan bersiap pulang. Ia mengetik pesan saat menuju parkiran. Ada banyak temuan baru. Aku akan ke kantormu besok. Irsyad menekan tombol send. Tak lama terdengar bunyi notifikasi balasan dari Adrian. Oke. Sudah jam 3 dini hari. Rahmi baru mengantuk. Ia meringkuk di lantai melihat pada teman satu sel yang lebih dulu terlelap. Rahmi memejamkan mata. Ia mengenang kehidupannya sebelum bertemu Lendra. Ia sendirian tapi memiliki kebebasannya. Ia memiliki dirinya, karirnya. Ia mengenang Bara, pria yang hadir setelah kesakitannya. Lukanya yang menenteramkan, rasa aman yang diberikan dan sikap tanggung jawabnya sebagai suami yang menafkahi lahir dan batin. Rahmi menelan getir. Air mata mengenang di pelupuk mata yang terpejam. Ia harus belajar mengikhlaskan semua yang terenggut darinya. Marco masih terlelap saat Bara bersiap-siap untuk berangkat kerja. Hari ini Marco sengaja diliburkan. Bara harus ke rumah istrinya dulu untuk mengambil pakaian sekolah dan pakaian hari-hari Marco. Mungkin baru besok Marco kembali ke sekolah diantar kakeknya. Dari awal kau sudah salah. Kau memberi kuasa penuh pada istrimu, ibu berkomentar saat mereka sarapan. Bara melihat ayah dan mencontoh apa yang ayah lakukan. Bara pikir semua istri akan amanah seperti ibu. Zaman sudah berbeda. Dulu dunia tak segemerlap sekarang. Orang tidak membuka ponsel dan menatap iri kehidupan orang lain. Ayah mengingatkan. Iya, jadi bagaimana perempuan itu? Ibu sepertinya mengikuti pemberitaan. Rahmi menunggu persidangan. Ia berharap dihukum seumur hidup. Rumah tangganya mungkin terlalu mengerikan hingga ia memilih dipenjara daripada dimaafkan suami. Bara mengangguk. Ayahnya benar, Rahmi tak akan aman di luaran. Lendra mengincar pesangon dan jam sostek Rahmi untuk membereskan hutangnya. Ia khawatir jika Rahmi bebas, Lendra akan gelap mata membunuhnya. Adrian, Rini, dan Irsyad berkumpul di kantor kejaksaan. Mereka di ruangan Adrian tengah menelisik ulang berkas BAP, profil, dan temuan-temuan baru yang dijejer di meja. Jika dugaan kita benar, mungkin Lendra yang paling banyak dikenai dakwaan. Menyembunyikan anak orang, melakukan penipuan berkedok pernikahan, berzina jika Kiki benar mendiami lantai 2, dan satu lagi, ancaman kalau bisa menggali alasan Rahmi menginginkan kehidupan penjara. Irsyad memaparkan. Kau sudah minta laporan Bang Rahmi? Adrian menanyakan. Belum. Transaksinya bisa jadi bukti baru. Tapi siapa yang akan melaporkan Lendra? Kita pikirkan nanti, begitu semua bukti sudah terkumpul. Adrian terpikir mendorong Bara supaya membuat laporan.
Bagaimana dengan istri Bara? Rini mencetus tanya. Rahmi bisa membuat laporan balik. Itu satu-satunya cara memberi keadilan pada Rahmi. Kita berada di kubu pelapor dan tak mungkin mengarahkan, Irsyad mengingatkan. Aku akan meninggalkan kasus begitu semua bukti terkumpul. Rini dan Irsyad kaget. Ini temuan besar, kau tak mungkin meninggalkannya. Aku tak mungkin membantu pelapor jika ternyata yang kutuntut bukan orang yang sepenuhnya bersalah. Hukum yang tak adil adalah bagian dari spesies kekerasan kalau menurut Jeremy Bentham. Irsyad terangguk. Yang dikatakan Adrian benar. Jika Adrian tetap bertahan menangani kasus, hal itu hanya akan menjadi beban. Ia mendakwa orang yang kemungkinan korban penindasan suami. Adrian pergi mengunjungi tersangka. Ia membawakan makanan dan menggeser ke hadapan Rahmi begitu perempuan itu menempati kursi di seberang meja. Makan siangmu. Rahmi melihat ke makanannya, lalu melihat jaksa yang akan menuntutnya. Apa yang ingin Anda ketahui? Perempuan itu tampak pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya, ia jelas tak nyaman dengan kehidupan penjara. Kenapa tak melaporkannya begitu tahu Anda diperas? Atau melakukan gugat cerai? Adrian menyalakan perekam dan menunggu jawaban. Rahmi terlalu terkejut. Ia bertanya sebenarnya jaksa ada di kubu mana? Pelapor atau tertuduh? Apa ancamannya? Adrian yang tak mendengar jawaban Rahmi menanyakan hal lain. Bunuh diri. Apa pernah dicobanya? Rahmi mengangguk. Dia pernah nekat melakukannya. Dia meminum cairan pembersih lantai. Rumah kalian 2 lantai, benar? Adrian melanjutkan pada pertanyaan lain yang tak berhubungan. Iya benar. Rahmi ingat pertanyaan ini sudah ditanyakan penyidik. Pernah ke lantai 2? Saya sudah bilang ke penyidik kalau saya tak pernah membereskan lantai 2. Mungkinkah ada yang tinggal di lantai 2? Rahmi tertegun. Ia tidak berpikir ke sana. Tapi ia beberapa kali melihat suaminya naik ke lantai 2. Saat hari Minggu, saat siang hari. Dan saat ia bertanya, Lendra hanya mengatakan hanya ingin mengepel lantai 2. Lendra pemalas. Rasanya tak mungkin mengepel lantai 2. Tapi kenapa waktu itu ia mempercayainya? Apa Lendra menyembunyikan sesuatu? Apa saya bisa meminta penangguhan penahanan? Rahmi ingin memastikan. Beri alasannya agar saya bisa menyampaikan pada penyidik. Dia bukan orang yang rajin, tapi beberapa kali ia pergi ke lantai 2 dengan alasan membersihkan lantai. Adrian mematikan perekam. Penangguhan penahanan mungkin akan membantu Rahmi dan juga orang tua Kiki yang melaporkan kehilangan putrinya. Kronologi kejadian. 21 September 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil Lendra dengan plat nomor B2155LK meninggalkan kediamannya. Mobil berhenti di klinik persalinan dan menurunkan penumpang yang saat berangkat tidak terlihat. Penumpang turun dari jok belakang yang seperti sengaja disembunyikan. Penumpang diduga Kiki Wulandari yang selama ini dilaporkan orang tuanya hilang. Pagi ini Adrian tak langsung ke kantor. Ia pergi ke kediaman Rahmi. Lendra menyambutnya dengan raut gelisah. Silakan masuk. Lendra terlihat berat hati menyilakan. Adrian menempati sofa sembari melihat sekilas ke anak tangga menuju lantai atas. Apa sidang istri saya sudah akan digelar? Lendra menanyakan. Belum? Masih ada BAP yang kurang soal anak. Adrian melihat ekspresi Lendra yang tampak terkejut. Dia tak mungkin memiliki anak dari saya. Adrian yakin Lendra kelepasan bicara. Kenapa tidak mungkin? Lendra gelagapan. Seperti sadar sejak dia menikah lagi, kami tidak melakukan. Jawaban Lendra memberitahu banyak.
bahwa mereka tak terlibat secara emosi sejak lama. Istri Anda meminta penangguhan penahanan. Raut Lendra berubah dengan cepat. Ia tak lagi tampak gelisah dan terkesan memang mengharapkan. Saya senang mendengarnya. Kapan rencananya diizinkan keluar? Saya akan menjemputnya. Akan saya kabari nanti. Permisi. Adrian beranjak. Lendra mengantarnya sampai ke teras. Adrian masuk ke mobilnya tepat ketika bunyi notifikasi terdengar. Adrian mengemudi pergi sembari membuka. Irsyad mengiriminya print rekening koran Rahmi sejak menikah dengan Bara. Ada dana masuk dari perusahaan dan Bara, tapi penarikannya sangat sedikit. Adrian merasa perlu menepi. Ia berhenti di luar gerbang komplek dan memperhatikan dengan seksama arus keluar masuk. Arus keluar terbesar untuk membayar tagihan. Sisanya ke rekening Lendra. Dari data rekening koran sudah bisa disimpulkan kalau Rahmi bukan saja menafkahi, tetapi menjadi sapi perah Lendra. Dia pernah nekat melakukan. Dia meminum cairan pembersih lantai. Adrian memutar ulang tanya jawabnya dengan Rahmi. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.